Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 51. Dengan alasan tidak enak badan, ia menolak keluar dari dalam kamarnya. Hal ini membuat ayahnya merasa tidak senang. Bagaimanapun juga, Ki Sinduening akan merasa senang kalau bermantukan Nurseta. Melihat sikap putrinya yang tidak memberi angin kepada pemuda itu, pada suatu hari dia memanggil putrinya ke ruangan dalam dan mengajaknya bicara empat mata dengan sikap yang serius. "Ada apakah Bapak memanggilku?" "Nampaknya ada urusan penting sekali," kata gadis itu melihat sikap ayahnya yang tidak seperti biasa. Biasanya, ayahnya bersikap ramah dan manis kepadanya, bahkan agak memanjakan, akan tetapi sekali ini, ayahnya mengerutkan alisnya dan sikapnya amat sungguh-sungguh. "Duduklah yang enak, Mawar. Memang aku ingin membicarakan hal yang paling penting, yaitu mengenai kehidupanmu masa depanmu. Atau jelasnya, aku ingin bicara denganmu tentang perjodohanmu." Mawarsih memandang wajah ayahnya dengan berani, dan ia pun berkata, "Bapak sudah tahu akan isi hatiku mengenai perjodohan. Aku hanya akan suka menikah dengan seorang pria yang menjadi pilihan hatiku." Ki Sinduening merasakan benar kekerasan hati yang terkandung dalam ucapan putrinya. "Itu. Aku tahu, Mawar, dan aku tidak menyalahkan sikap dan pendirianmu itu. Dan bapakmu ini pun ingin melihat engkau berbahagia. Karena itulah, maka aku selalu mengharapkan agar engkau suka menjatuhkan pilihan hatimu kepada Raden Nurseta. Nanti dulu, jangan membantah dulu, anakku," dia mencegah ketika melihat Mawarsi hendak bicara. "Dengarkan baik-baik. Aku memilih Nurseta bukan tanpa perhitungan yang masak. Dia memenuhi semua syarat. Dalam hal ilmu kepandaian, sebagai murid Ki Ageng Jayagiri, tentu dia tidak kalah olehmu. Juga ilmu kepandaian Kakang Ki Ageng Jayagiri lebih tangguh daripada aku, atau setidaknya sama. Ini kalau dinilai dari segi kepandaian Aji Kanuragan. Kemudian dari segi bentuk lahiriah. Dia seorang pemuda yang usianya baru 25 tahun, masih muda, wajahnya tampan dan ganteng dan tubuhnya juga tegap dan perkasa. Lalu dari segi pangkat. Biarpun masih muda, dia telah terpilih oleh Sang Prabu di Mataram untuk menjadi seorang panglima muda, seorang senopati. Kedudukan yang cukup tinggi dan terhormat. Kemudian, dari segi kekayaan. Dia sudah lebih daripada cukup dengan pangkatnya sebagai senopati, apalagi orang tuanya juga seorang demang yang kaya. Tentang wataknya, kita sudah sama-sama mengenalnya. Dia sopan, berkebudayaan, pandai membawa diri. Nah, apanya yang kurang? Kurasa cukup kuatlah dasar kebaikan pemuda itu sehingga pantas kalau engkau menjatuhkan pilihan hatimu kepadanya, Cah Ayu. Semua yang BAP katakan tadi tak dapat kubantah. Memang semua itu benar, dan aku pun dapat mengakui bahwa Kakang Mas Nurseta adalah seorang pemuda yang baik. Akan tetapi, agaknya Bapak lupa bahwa di samping semua segi kebaikan yang hanya lahiriah itu saja, terdapat hal lain yang lebih penting dan mendalam sebagai syarat perjodohan yang kelak akan menjadi suami istri yang berbahagia, yaitu segi batiniah. Jodoh berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa, Bapa, dan bagiku, tanda jodoh itu adalah jika kedua orang saling mencintai, bukan tertarik oleh keindahan kulit belaka." Ki Sinduening mengerutkan alisnya. Dia memang tidak dapat membantah kebenaran ucapan putrinya, akan tetapi sebagai seorang ayah, tentu saja dia tidak dapat mengabaikan suara hati dan akal pikirannya. Mawarsi sudah cukup dewasa, sudah pantas kalau menjadi istri seorang pria, dan dia khawatir kalau putri tunggalnya itu akan salah pilih kelak. Dia pun teringat kepada pemuda bernama Aji itu, dan kerut di alisnya semakin dalam. Dia tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa Aji juga seorang pemuda yang tampan, cerdik dan pemberani. Akan tetapi, dibandingkan dengan Nurseta, dia kalah jauh. Dia hanya seorang tukang memelihara kuda, dan terutama sekali, dia hanya seorang pemuda biasa yang lemah, tidak dikdaya. Dan dia menghambakan diri kepada Kadipaten Ponorogo yang kini sedang bermusuhan dengan Mataram lagi. Kalau Mawarsi menjatuhkan pilihan hatinya kepada pemuda itu, sungguh hal itu tidak akan menyenangkan hatinya. "Mawar, katakan terus terang,
apakah engkau telah menjatuhkan pilihan hatimu kepada pemuda tukang kuda di Kadipaten Ponorogo itu? Sepasang mata gadis itu berkilat ketika ia memandang kepada ayahnya. Ia menangkap nada tak senang ketika ayahnya menyebut pemuda tukang kuda, padahal ayahnya sudah mengetahui nama pemuda itu. Bahkan ia dan ayahnya pernah ditolong pemuda itu. Aji yang telah membebaskan mereka dari tempat tahanan di Kadipaten Ponorogo. Bapak, kalau bukan karena jasa tukang kuda itu, Bapak dan aku mungkin sekarang masih menjadi tawanan di Kadipaten Ponorogo, katanya dengan tajam untuk membalas sebutan itu yang dianggapnya meremehkan Aji. Ki Sinduening sadar dan menghela napas panjang, memejamkan mata dan diam-diam dia berdoa, Astagfirullahaladzim. Semoga Tuhan mengampuni hamba. Dia menyadari betapa karena dorongan keinginannya untuk memilih Nurseta sebagai mantunya, dia lalu meremehkan dan merendahkan pemuda lain. Terasa benar saat itu olehnya betapa nafsu angkara murka menguasai hati dan pikirannya sehingga tadi memang terkandung nada meremehkan ketika dia bicara tentang Aji. Tentu saja aku tidak pernah melupakan jasa dan kebaikan Aji. Akan tetapi, aku hanya ingin kepastian darimu, Mawar. Apakah engkau mencintai Aji? Mawarsih memejamkan matanya dan terbayang wajah pemuda hitam manis itu. Ia menghela napas panjang ketika wajah itu berubah menjadi bayangan si kedok hitam. Aku sungguh tidak tahu, Bapak. Aku memang suka dan kagum kepada Kakang Aji, akan tetapi rasanya aku lebih kagum kepada pemuda yang mukanya selalu ditutupi kain hitam itu, si kedok hitam. Benar, Bapak. Aku tidak pernah dapat melupakannya sehingga sukarlah bagiku untuk menentukan pilihan hatiku. Aku masih bingung dan ragu, dia antara mereka bertiga, Kakang Mas Nurseta, Kakang Aji dan si kedok hitam. Ki Sinduening tersenyum, senyum pahit. Tadinya hanya ada satu saja saingan pemuda yang dicalonkannya, kini ditambah seorang lagi. Akan tetapi, Mawar, kita tidak tahu siapa si kedok hitam itu. Siapa tahu di balik kain hitam yang menutupi mukanya itu terdapat wajah seorang laki-laki yang usianya sama dengan aku. Atau wajah yang cacat. Bapak, kurasa apa yang dimaksudkan dengan kata cinta adalah suatu perasaan yang tidak mengenal harta, kedudukan, wajah atau keadaan lahiriah lainnya lagi. Sudahlah, harap Bapak tidak membicarakan urusan perjodohan karena terus terang saja, hatiku sendiri belum dapat mengambil keputusan. Bersabarlah, bukankah Bapak selalu menganjurkan agar aku menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah jodoh di tangan Tuhan? Biarlah Tuhan yang akan membimbing dan menuntunku, mempertemukan aku dengan jodohku seperti yang telah ditentukan olehnya kalau saatnya sudah tiba. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kita untuk memuaskan hati kita dan mendahului kehendak Tuhan, bukan? Ki Sinduening mengangguk-angguk. Baiklah, anakku. Biar kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi aku hanya ingin mengingatkan agar engkau berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan hatimu. Ingatlah, anakku, memilih jodoh tidak dapat disamakan dengan memilih pakaian. Sekali pilih untuk selamanya, tidak dapat ditukar-tukar seperti memilih pakaian, tidak dapat dicoba dulu kalau tidak cocok lalu ditukarkan. Mawarsih tersenyum dan masih mengiringi kepergian ayahnya dari ruangan itu dengan senyum. Akan tetapi setelah ia kembali ke dalam kamarnya, kembali ia melamun. Wajah tiga orang pria itu, wajah Nurseta, Aji dan wajah si kedok hitam yang tertutup kain, bergantian muncul dalam ingatannya. Jelas baginya bahwa kalau dia disuruh memilih antara Nurseta dan Aji, ia akan memilih Aji. Akan tetapi kemunculan si kedok hitam, membuat ia bingung. Mengapa ia tidak mampu melupakan kemesraan yang menenggelamkannya ketika ia berada di dalam pangkuan dan rangkulan si kedok hitam, ketika merasa betapa dahinya dicium oleh orang bersembunyi di balik kain hitam yang penuh rahasia itu? Ia sudah merasa yakin bahwa ia tidak mungkin dapat menjadi istri Nurseta, karena hatinya yang tidak mau menerima, hanya karena ayahnya memilih pemuda itu, maka ia menjadi ragu. Ia tidak mencinta Nurseta, bahkan ada sesuatu yang pada diri pemuda itu yang membuat ia merasa tidak cocok dan tidak suka. Kini tinggal dua orang itu, Aji dan si kedok hitam. Kalau ia mau jujur, sebetulnya ia telah memilih Aji, akan tetapi entah bagaimana, ia tidak mampu melupakan si kedok hitam, dan sebelum ia dapat melihat wajah yang tersembunyi di balik kain hitam itu, ia belum yakin dan tidak akan dapat menjatuhkan pilihannya. Kembali Mawarsih tenggelam ke dalam lamunannya.